Gimana atuh jak kebayang aja. Allah ngejubleng ngebelebeng ngejentul ngejogrong nongkrong berfisik. Ada kepala, ada tangan, kaki. Ada kepala juga berbahan berbentuk berfisik. Maha melihat, melihatnya pakai mata. Mata kalau diambil berfisik karena ada bahan dan bentuk. Benar? Maha mendengar, telinga kalau dipotong ada fisiknya, bahan bentuk fisik. Laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang menyamai Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar dan melihat. Mendengarnya enggak perlu mata dan telinga. Gimana tuh ya kebayang aja. Ulama ngasih rumus. Idza alqas syaitanu fi dhihnika, jika ada bisikan setan ke dalam pikiranmu, fama haqiqatullah. Habis kayak gimana dong Allah teh? Enggak butuh kepala, tangan, kaki, perut, enggak butuh organ tubuh dan lain sebagainya. Habis kayak gimana? La ya'lamullah illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah. Fama haqiqatullah. Habis kayak gimana dong aslinya Allah tuh? Faqul firaddi dzalik, katakan untuk menolak bisikan itu, katakan untuk menolak bayangan yang seolah muncul, seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Katakan la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali Allah. Makanya guru menyederhanakan bahasa ini. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah tidak seperti itu. Enggak ada sepertinya Allah. Kebayang, astagfirullah, iblis eta mah. Kebayang lagi, astagfirullah, iblis eta mah. Enggak ada sepertinya Allah. Karena semua yang masuk dalam bayangan kita kan semua yang pernah kita lihat. Apa kayak begini, kayak begitu, apa kayak alien, apa kayak ngono, kayak ngene, kayak ngono. Enggak ada kayaknya. Bandel. Nah, iblis tuh, iblis. Makin kita ingin mengenal Tuhan, makin gak betah iblis. Ngeganggu terus, istighfar. Itu mah iblis. Makanya hati-hati, misal Pak RW sedang tahajud, khusyuk zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba hayang naon Pak RW, pengen obo? Ya Tuhan, pengen nikah lagi. Saya semalam ketemu Tuhan, nawarin saya jodoh lagi. Terus kayak gimana? Cahaya, silau banget. Iblis nama berarti. Akulah Tuhanmu, ibadahmu sudah kuterima. Engkau enggak perlu sholat lagi, kunci surga sudah di tanganmu. Iblis nama. Hati-hati. Makanya banyak yang tergelincir ya. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, setan akan datang kepada kalian. Lalu dia bertanya, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Allah. Siapa yang menciptakan binatang? Allah. Siapa yang menciptakan air, udara? Allah. Terus dia akan bertanya, Allah, Allah, Allah. Kita jawab. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Maka kata Nabi, jika dia sampai pada pertanyaan seperti itu, hendaklah manusia memohon perlindungan kepada Allah, dan hendaklah dia berhenti melayani pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Rawahu Syaikhan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu. You understand? Jadi seluruh makhluk berfisik karena ada bahan dan bentuk. Yang keempat, makhluk itu sebagian makhluk
Ada akal, ada nafsu. Ada nafsu, ada akal. Masih ingat nafsu dan akal kita tuntaskan hari ini? Nafsu dan akal ini, bentar. Ini dulu, warning up dulu. Pernah dengar kata-kata nafsu? Coba. Ayo, pernah dengar kata-kata nafsu? Susun kata kalimat dari kata nafsu. Nafsu makan, terus nafsu banget. Pantasan udah habis satu piring, Pak. Terus apa lagi? Budak nafsu. Waduh, itu mah paling hafal. Dan lain sebagainya. Dia hancur tuh masa depannya. Emang hancur tuh kehidupannya. Emang kenapa? Gara-gara ngikuti nafsu mulu kan gitu. Jadi abdun nafsi kalau dalam ilmu akhlak. Susun kalimat yang mengandung kata akal. Mana Pak Guntur? Beliau ahli akal-akalan. Alias akal bulus. Hilang akal juga lama-lama beliau. Nah, apa itu nafsu? Huwa jauharun laisa halan wala mahallan wala murakaban minhum wa ta'allaqu bil ajsam ta'alluqat tadbir wa tasarruf. Ini juga termasuk kelompok zat, benda, materi. Tapi Allah ciptakan nafsu tidak berbahan, juga tidak berbentuk. Cuman ada koneksi kepada fisik dalam hal mengurus dan melaksanakan. Erat sekali hubungan dengan jisim, dengan fisik dalam hal mengurus, merawat dan melaksanakan. Akal apa akal? Ini juga termasuk jauhar, kelompok zat, materi, benda. Tapi laisa halan wala mahallan wala murakaban minhuma wa yata'allaqu bil ajsam ta'alluqat ta'sir. Sama, tidak berbahan dan berbentuk Allah ciptakan akal. Cuman ada hubungan erat dengan fisik dalam hal mempengaruhi dan memerintah, komando akal itu. Masih ingat contohnya kambing? Ini mau korban nih. Kambing yang biasa takut air hujan, kambing apa? Kambing Jawa apa kambing Sunda? Kambing demam ya. Oh, mantap tuh. Sah aja. Itu kambing yang suka takut kena hujan, begitu dengar petir, begitu mulai gerimis, celengak-celinguk. Kenapa? Akalnya bersidang. Waduh, gue kalau nggak nyelamatin tubuh gue nih bisa demam nih, lalu ke rumah sakit bisa divonis corona nih gue kan. Aduh, begitu langsung lari, blecet lari, tunggang langgang. Tiba-tiba di tengah, di depannya ada pematang sawah yang putus 3 meter. Wah, awas, direm kayak McDonald kan. Kenapa dia ngerem? Akalnya sidang. Berhenti fisik, kalau kau terusin kau bisa tenggelam kau. Direm. Itu yang merintah siapa? Akalnya. Yang melaksanakan nafsunya. Siap kal. Untuk apa? Keselamatan fisiknya. Coba kalau nafsu merintah, akal merintah, nafsunya enggak respon. Berhenti. Bodoh teing lah. Bodoh amat. Tenggelam lah. Enggak nepsong pokoknya mah. Wah, itu tenggelam tuh, enggak mau dia. Jadi harus ada kerjasama antara nafsu dengan akal. Jadi ada hubungan nafsu dengan akal erat sekali kepada fisik dalam hal menyelamatkan. Lalu dia rem, dia mundur, selangkah 2 langkah, mau apa? Mau loncat, keteyep, jlang, loncat. Nah ini yang, ayo loncat, siap komandan, jlang loncat, yang melaksanakan nafsunya. Coba kalau nafsu mah, kalau nafsunya enggak respon, loncat,
leles. Coba kalau nafsu mah, kalau nafsunya nggak respon, loncat, leles, nggak nepsong, leles ya, baru pulang kerja capek. Nah, jadi akal komando, nafsu pelaksana. Dia erat sekali hubungannya dengan, termasuk kucingan. Kalau kucing yang dikasih ikan makannya tenang. Tapi kalau nyolong tenang tidak? Celingak-celinguk, begitu dengar sendal aja, sendal Pak Emon, udah bos datang nih. Siap. Udah bos ambil sapu, lari. Kata akalnya, lari kamu, pukul sama sapu kamu maling ikan. Jadi binatang aja kalau makanannya habis dari maling dia nggak tenang. Tuh, makanya ada manusia yang dia ngambil makanannya maling di kebun, di kolong pisang ya, berdua aja, akhirnya ketemu sama satpam kan. Jadi sebagian makhluk Allah kasih nafsu, Allah kasih akal. Ini pun termasuk kelompok jauhar. Allah mukhalafa lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk butuh nafsu, butuh akal, Allah mah enggak butuh. Makanya jangan dibayangin Allah punya iroda, kehendak apapun itu berangkat dari nafsu dan akal, kerjasama kepada zat Allah. Enggak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mau menciptakan sesuatu, Allah hanya cukup berkata kun fayakun. Ketika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, Allah hanya cukup berkata jadilah. Jadi. Itu jangan dibayangin Allah mikir lalu komando ke zat Allah. Akalnya itu musyrik fidzat namanya. Musyrik itu apa? Menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Hati-hati, menyamakan zat Tuhan dengan zat makhluk berarti musyrik fidzat. Itu syahadahnya belum sah itu. Kenapa belum sah? Karena dia, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang mana? Allah yang berfisik. Hati-hati, sah, melenceng dia. Kita ngebayangin Allah berkalam aja, berbicara, hati-hati. Kita sudah kaji kemarin. Ini ayat jangan dipahami letterleks, harfiah ya, secara eksplisit. Jadi Allah kalau mau bikin apapun, Allah cukup ngomong apa? Kun. Cara logika aja nggak masuk akal. Apalagi secara hukum. Sedangkan setiap detik ini di alam nyata maupun di alam gaib triliunan kejadian, benar? Dan itu semuanya kehendak Allah, benar? Hakikatnya semua kehendak Allah. Jadi kalau dalam satu detik triliunan kejadian, lalu Allah ketika mau menciptakan berbagai kejadian itu butuh kata-kata kun, yang mana kun itu terdiri dari huruf kaf dan nun. Berarti dalam satu detik Allah kun. Itu berapa kun aja udah satu detik, 2 kun aja atau 1 kun. Dan kalau kita telaah lagi, kun itu ada 2 huruf kaf sama nun. Kaf itu mahrajnya di pangkal lidah ke langit-langit dalam, ka. Nun ujung lidah ke langit-langit keras, an kun. Berarti Allah butuh lidah. Lidah itu jauhar fisik. Kalau kita ambil lidah satu potong, ada bahan, ada bentuk, berfisik. Berarti lidah tempatnya di rongga mulut, rongga mulut tempatnya di kepala. Berarti berkepala. Hati-hati ini musyrik fidzat. Berarti Allah butuh rongga mulut.
Berarti Allah butuh untuk berkata-kata yang berupa makhraj-makhraj, tempat-tempat ngucapin huruf. Makanya nanti di sifat kalam Allah, di penjelasan kalam, omongan ucapan Allah, kalamullah ucapan Allah, itu nanti dibahas. Allah mah ngomongnya enggak butuh suara, enggak butuh huruf. Enggak butuh i'rab dan mabni, vokal dan konsonan, enggak butuh. Enggak butuh. Lah itu di Quran ada huruf yang kalau kita baca bersuara, makanya nanti dibagi kalamullahil nafsi, kalamullahil lafzi. Wah itu nanti masih lama kebahasnya. Mungkin 5 tahun lagi. Tuh, makanya jangan meninggal dulu sebelum tamat pengajiannya. Itu pesan saya yang paling penting. Karena nanti kalau meninggalkan mau berjumpa dengan Allah ya. Iya, belum kenal Allah sempurna gimana nanti? Gitu ya. Enggak butuh itu semua. Jangan disamain Allah dengan makhluk. Seperti ginilah Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Atau Allah berbicara secara langsung kepada Nabi Musa di Gunung Turisina, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Atau Allah berbicara langsung kepada Nabi Adam di surga, "Ya Adam uskun." Hei Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Lalu kebayang Allah ngajublok di singgasana. Lalu Adam di situ di depan Allah berhadapan. Oh hati-hati. Lalu Allah kedengar suaranya, kelihatan mulutnya, musyrik. Misal nama Nabi Adam, hati-hati. Awas, apa rumusnya? Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Makanya kalau ada orang menyembah Tuhan tapi berfisik, berarti Tuhan asli apa palsu? Palsu. Berarti fisik itu berbahan dan berbentuk. Hati-hati. Tuhan bikinan sendiri. Lah itu umat Islam katanya ke Ka'bah, sujud di depan Ka'bah. Bukannya itu nyembah Ka'bah, beda. Ka'bah tuh makhluk, siapa yang bikin? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Ada bahannya? Ada bentuknya? Apa bahannya Ka'bah? Dari batu ya. Bentuknya? Ini kan nggak pernah makan sekolah kayaknya. Bentuk Ka'bah apa? Kubus. Dari sekian yang hadir 1.000 orang, yang bisa sekolah cuma 1 kayaknya. Kubus. Jadi fisik bukan? Fisik. Lalu kenapa kita ke sana? Seluruh dunia menghadap Ka'bah. Yang di barat, timur, utara, selatan. Kenapa? Kenapa kita sujud di depan Ka'bah? Kenapa semuanya menghadap Ka'bah? Kenapa orang haji umrah ngitarin Ka'bah? Kenapa saat sholat sujud di depan Ka'bah semua muter? Kenapa? Apa nyembah Ka'bah? Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kata Allah, dimanapun kalian berada, arahkan fisikmu, arahkan wajahmu ke Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Di dalamnya ada Ka'bah. Jadi siapa yang nyuruh kita ngadep sono? Allah. Ada orang yang bicara begini di sebuah tempat. Kita tuh sholat tuh nggak usah harus ngadep ke barat, nggak usah, nggak perlu. Ngadep ke timur juga Allah tahu. Ngadep ke selatan juga Allah tahu. Lah iya, yang nggak sholat juga Allah tahu, benar? Yang sholatnya ngadep ke Ka'bah, lalu hatinya kemana-mana juga Allah tahu, benar? Yang dia ngomong gitu juga Allah tahu, benar? Masalahnya, kenapa kita ngadep ke sono? Disuruh Allah, benar? Buktinya, waktu Rasulullah salat di Masjid Kiblaten, benar? Di mana Kiblaten? Masjid Kiblaten di mana?
Ini bukannya banyak peci haji ini. Jangan-jangan haji kan?